Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Prime Time Talk dan kita sudah berada di segmen terakhir. Oke, saya ke Mas Arief. Mas Arief, kalau memang tidak ada yang salah dengan utang yang kemudian saat ini kita miliki, lantas yang menjadi catatan adalah pemanfaatannya seperti itu. Bagaimana dengan tanggapannya terhadap pernyataan Pak Prabowo yang bilang bahwa utang itu dipakai untuk mengimpor bahan pangan yang mendasar seperti itu? Ya, saya nggak tahu ya datanya dari mana ya, tetapi kita harus melihat bahwa sebagian misalnya dari utang itu kalau kemudian didistribusikan untuk belanja modal tentu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas daripada pangan kita, baik itu beras maupun terutama ya beras ataupun yang terkait dengan peternakan dan sebagainya gitu. Tapi yang kedua yang ingin kami sampaikan tadi bahwa kita itu sekarang kan tahun 2014 itu ekonomi Cina itu tumbuh ekonominya masih hampir mendekati 10%-an ya. Sekarang kurang lebih 6,5 sampai 7. Dan kita tahu bahwa pendorong utama perekonomian itu selain memang Amerika terhadap GDP dunia secara keseluruhan ada Cina. Dan ekonomi kita nggak hidup sendiri ya. Kita bicara masalah ekspor impor terkait kalau di sana ekonominya tumbuh melemah pasti akan berpengaruh ke kita. Maka kemudian kita harus memperkuat ketahanan dalam negeri kita. Intinya begitu, ketahanan dalam negeri kita agar kemudian ekonomi bergerak, orang terus bisa bekerja dengan keterbatasan yang ada. Kita mau meningkatin pajak ketika ekonomi melemah nanti akan justru menghambat aktivitas dunia usaha. Maka kemudian atas dasar itu kita bicara sama-sama dengan DPR bagaimana agar membantu perekonomian kita bergerak, kemiskinan tetap bisa turun, lapangan pekerjaan terbuka, gitu kan. Maka kemudian sama-sama kita sepakat untuk melakukan counter cyclical. Maka kemudian defisitnya kita perlebar dengan tujuan agar apa? Ekonomi itu tumbuh. Disitulah makna daripada pemerintahan hadir. Tadi saya mengatakan misalnya di Amerika ketika Great Depression ya, terjadi pelemahan yang sangat luar biasa, maka kemudian Franklin Delano Roosevelt mengambil posisi ya, melakukan kebijakan yang hampir sama dengan kita. Tapi tujuannya utamanya adalah untuk menyelamatkan rakyat. Tapi jangan lupa bahwa keadaan ini tentu kita nggak mau secara terus-menerus ya. Ke depan kita pasti punya harapan apa yang disebut dengan APBN yang seimbang itu tetap kita laksanakan. Artinya kita juga nggak mau APBN itu defisit. Tidak mau juga kita membiayai pembangunan kita bersumber dari utang secara terus-menerus. Maka kemudian yang pertama ekonomi kita harus tumbuh. Pengusaha nasional kita harus bergerak. Tapi kemudian pembayaran pajak juga harus patuh. Penggunaannya juga harus tepat sasaran. Maka kemudian mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang kalau perekonomian kita membaik, tata kelolanya juga membaik, APBN-nya tidak dikorupsi maupun APBD. Saya punya keyakinan bahwa APBN kita itu memang benar-benar seperti yang dimandatkan oleh konstitusi. Dan saat ini kondisi kita on the right track seperti itu? Ya on the right track kalau menurut pandangan saya. Karena seperti yang kami katakan semuanya by law ya, by constitution gitu. Jadi direncanakan by constitution, kemudian dilaporkan dan disahkan juga by constitution. Saya ke Mas Derajat. Mas Derajat, kalau tadi kan sudah katakan bahwa kekhawatiran terhadap utang. Lantas sebenarnya seperti apa sih pengelolaan utang ataupun juga cara memandang utang yang ditawarkan oleh kubu Prabowo Sandi ini? Ya, pas karena tadi saya mau menyampaikan kan Mas Arief mengatakan ada defisit di primary balance ya, keseimbangan primer 1,8 triliun terakhir. Nah, pertama itu defisit yang sebelumnya itu kan artinya nggak semua uang hasil utang itu dipakai untuk infrastruktur dan lain-lain. Sebagian juga ditutup untuk gali lubang tutup lubang, bayar utang lagi. Dan itu dinyatakan oleh Mbak Ani beberapa saat lalu kalau nggak salah ya. Kedua, kira-kira apa yang dilakukan oleh Prabowo Sandi? Kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Arief, dengan adanya defisit tersebut, maka mau nggak mau kita terpaksa harus menambah defisit, memperbesar defisit dan melalui utang. Kami solusinya insya Allah akan berbeda. Kita akan usahakan genjot penerimaan, ya kita akan genjot penerimaan. Makanya Mas Bowo tegas mengatakan kita akan usahakan tax ratio 16%. Itu nggak bisa dibantah juga oleh grupnya Pak Jokowi karena itu sebenarnya target Pak Jokowi tahun 2014 gitu kan. Jadi kita akan targetkan itu dan kita punya beberapa cara untuk menargetkan itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak banyak dilakukan sekarang itu kita nggak pernah mengutak-ngatik belanja. Mengutak-ngatik inefisiensi di dalam belanja. Belanja negara ini banyak sekali inefisiennya.
banyak sekali inefisiensinya. Ada beberapa kementerian yang anggarannya ya cuman itu aja terus, dia birokratnya bikin rencana anggaran cuman tahun lalu berapa ditambah sekian persen, ujungnya itu aja. Tapi apakah seberapa signifikan itu? Karena kita ingat kalau misalnya sekali. utang ini kan juga bukan hanya nggak hanya akan selesai di akhir, misalnya Pak Prabowo yang terpilih, kemudian dia juga harus menanggung itu kan? Oh, besar sekali. Contohnya infrastruktur saja. Infrastruktur jadi saya sebutkan 410 triliun untuk tahun 2018, ya kan? Anda kan tahu, kita kan tahu. Jalan habis dibangun, tahun ini dibenerin, akhir tahun baru anggarannya baru di-spend, bulan Maret, bulan April jalannya udah rusak lagi. Itu kan menunjukkan adanya inefisiensi yang luar biasa. Nah, ini yang perlu keberanian, karena untuk apa? Untuk membereskan inefisiensi di belanja itu perlu keberanian untuk menggunting-gunting beberapa pihak yang selama ini mengambil markup dari belanja. Baik. Itu perlu keberanian. Dan itu yang akan kita lakukan. Oke, mohon maaf, ini waktunya sudah, saya harus kasih kesempatan Mas Arief terakhir, silakan. Begini ya, tentu saja kalau kita mau meningkatkan pajak, ya itu sebuah upaya. Memang kita pernah menginginkan 16%, tetapi kemudian kan dalam perjalanan kita melihat apakah kita mengenjot penerimaan, tapi kemudian memberikan suffer kepada dunia usaha. Tentu kita nggak mau ya. Maka kemudian dunia usaha banyak diberikan intensif. Artinya yang dikejar itu adalah ekspansi kewajiban daripada penerima dari pembayar pajak itu. Bukan yang itu aja gitu. Maka kemudian jalannya bagaimana? Jalannya creating job sebanyak mungkin dengan proyek-proyek yang bukan hanya proyek-proyek pemerintah, tapi juga proyek-proyek yang dikerjakan oleh swasta nasional kita. Itu yang pertama. Jadi makin banyak orang membayar pajak. Jadi bukan hanya pajak badan usaha, tapi juga pajak perorangan yang datang dari orang yang bekerja. Bayangkan loh, sekarang kita PTKP kita penghasilan tidak kena pajak itu 4,5 juta per orang per bulan. Nah, paling tinggi UMR kita di DKI itu kurang lebih mungkin katakanlah mungkin 4,1 gitu ya, atau 4,2. Mereka nggak bayar pajak. Dan itu semuanya bagian daripada kebijakan negara agar kemudian ekonomi kita tumbuh gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi Mas Derajat mengatakan terkait dengan proyek-proyek infrastruktur. Saya rasa proyek infrastruktur belanja itu pasti proyek-proyek infrastruktur yang dibelanjakan, yang dibiayai oleh negara, oleh APBN gitu. Tentu saja ketika dia selesai dibangun 2 atau 3 tahun kemudian, atau mungkin bahkan 1 tahun kemudian karena ada cuaca yang ekstrim misalnya sebagai salah satu contoh, maka perlu maintenance, ada biaya pemeliharaan. Di mana-mana begitu biasa kalau menurut saya. Baik, jadi dua-duanya juga sudah akan menawarkan seperti itu, dan kita nanti berharap tentunya masyarakat juga tidak hanya terikut dipolitisasi seperti itu dengan isu-isu seperti utang, tetapi mampu cerdas melihat seperti apa utang ini bagi Indonesia. Terima kasih Mas Arief, terima kasih juga Mas Derajat sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa kirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv. Follow kami di Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ami Ardini, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.